Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Saya senang sekali, saya berharap luar biasa. Yang menjadi doa-doa saya buat Anda adalah semoga Tuhan melimpahkan kepada kita rahmat kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Mereka yang sakit disembuhkan dan dipulihkan, dikuatkan kembali dalam nama Yesus. Saat ini banyak orang yang sangat membutuhkan doa-doa kita karena mereka sedang menderita sakit. Izinkan saya di awal video ini untuk mendoakan Anda. Silakan tundukkan kepala Anda, buka hati Anda lebar-lebar. Semoga rahmat, anugerah dari Tuhan boleh mengalir tanpa hambatan. Kita siapkan diri kita. Jejenam, jejenam, jejenam. Om Jesu Kriste jejenam. Jejenam, jejenam, jejenam. Om Jesu Kriste jejenam. Jejenam, jejenam, jejenam. Om Jesu Kriste jejenam. Adonai roi loeksar, Adonai roi loeksar, Adonai roi loeksar. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak berkekurangan. Rasakanlah kuasa kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan Anda saat ini, merasuk dalam badan Anda, dalam bagian-bagian tubuh Anda yang mengalami sakit penyakit, pembengkakan, luka, sumbatan, sel-sel kanker, sel-sel yang rusak. Dalam nama Yesus, kita sebut nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan Yesus, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kami buka pikiran, hati, dan kehendak kami. Kami pasrahkan dan kami serahkan dalam kuasa kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Tuhan Yesus, hadirlah dalam doa-doa kami. Setiap kami menyebut nama-Mu, Engkau ada. Peluk kami, tolong kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Allah yang kami sapa dalam doa-doa kami, yang menjadi sembahan kami. Sujud kami hanya kepadamu, pujian kami hanya untuk-Mu. Engkau Allah yang maha besar, tiada yang bisa mengalahkan kemahakuasaan-Mu, termasuk sakit penyakit yang diderita oleh anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, pandanglah kami, anak-anak-Mu ini. Pegang tangan kami, biar kami boleh merasakan kehadiran-Mu, biar kami boleh memperoleh pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau penuhi hati kami dengan kehadiran-Mu. Ampuni kami orang berdosa. Kami menyesal atas segala dosa-dosa yang pernah kami perbuat.
Dengan ampunan-Mu Tuhan, pulihkan kami dari segala dosa kami. Biarlah kami boleh layak menerima kemurahan-Mu, rahmat kesembuhan yang berasal daripada-Mu untuk bagian-bagian tubuh kami yang sakit. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak-Mu boleh memperoleh kesembuhan saat ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menyerahkan segala-galanya dalam kasih-Mu, untuk boleh mempercayakan nasib dan masa depan kami dalam tangan dan kuasa-Mu. Segala kesembuhan kami, biarlah Engkau yang bekerja. Bukan kami yang menentukan, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah ada rahmat kesembuhan boleh mengalir untuk setiap orang sakit yang berdoa saat ini, untuk anak-anak-Mu, untuk orang-orang yang kami doakan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kuasa-Mu sungguh besar, kuasa-Mu sungguh istimewa, kuasa-Mu jauh lebih besar daripada sakit penyakit kami. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ajar kami untuk menyerah, berpasrah pada kuasa kasih-Mu, tunduk pada rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati orang-orang sakit. Berkati kami semua dengan rahmat kesehatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita mengalami sakit, pasti ada begitu banyak hal yang kita pikirkan. Ada begitu banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran kita. Kalau orang yang sudah berkeluarga mengalami sakit yang berat seperti kanker, stroke, tumor, kelumpuhan, pasti berpikir bagaimana dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Bagaimana dengan nasib masa depan mereka. Belum lagi soal biaya. Orang sakit biasanya tidak lagi berpenghasilan. Apakah bisa mengandalkan asuransi? Apakah bisa mengandalkan BPJS? Dokter mana yang harus dipilih? Pengobatan yang seperti apa yang harus diambil? Saudara-saudara, orang sakit sangat membutuhkan doa-doa, termasuk doa-doa kita yang sehat. Maka dari itu sejak tahun 2017 saya mendedikasikan kehidupan saya di tengah-tengah kesibukan saya sebagai pengajar kitab suci, sebagai imam yang selalu mengajar, memberi seminar dan lain sebagainya. Saya selalu menyempatkan diri untuk mendoakan orang-orang sakit. Karena apa? Saya yakin meskipun kehadiran saya bukanlah apa-apa, tapi saya yakin umat saya yang sedang sakit, ketika melihat ada seorang imam mau punya waktu untuk mereka, hadir di rumah mereka, hadir di rumah sakit, berdoa buat mereka. Saya yakin ada kuasa kesembuhan yang berasal dari Tuhan yang juga bekerja dalam diri mereka. Alasan saya untuk mendedikasikan waktu dan doa-doa saya buat mereka yang sakit kanker adalah saya sangat berharap semoga mereka punya kualitas hidup. Soal kesembuhan, soal umur orang, soal akhir hidup seseorang, biar Tuhan yang menentukan, bukan kita, bukan juga dokter sebetulnya. Semoga dengan doa-doa saya mereka bisa memperoleh kekuatan kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, jauh sebelum saya dinyatakan pulih, ketika saya masih bergulat dengan sakit penyakit, ketika saya masih bergulat dengan pikiran-pikiran yang berkecamuk, waktu itu sama seperti kebanyakan orang, saya marah juga sama Tuhan. Kenapa saya Tuhan? Kenapa harus begini Tuhan? Kenapa jalan hidup saya harus begini Tuhan? Kenapa sekarang Tuhan dan lain sebagainya? Jujur, ketika saya bertanya aneka macam pertanyaan kepada Tuhan, bahkan dengan rasa marah, dengan rasa kecewa, saat itu tidak ada jawaban sama sekali. Tetapi kuasa Tuhan baru bekerja dalam diri saya justru ketika saya membuka pikiran saya, membuka hati, membuka diri saya lebar-lebar untuk berserah pada kemahakuasaan Tuhan.
Mungkin saat saya marah, saat saya kecewa, saya lupa ada Tuhan yang sangat besar, yang maha kuasa. Kuasanya jauh melebihi apapun yang bisa saya pikirkan. Justru ketika saya buka hati, buka diri, saya baru sadar ada Tuhan yang kuasanya bisa begitu hebat, begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada waktu itu saya dibantu oleh sebuah ayat kitab suci yang bisa Anda baca dalam Amsal bab 3 ayat 5. Amsal bab 3 ayat 5. Bunyinya sangat bagus sekali, yang membantu saya untuk tidak lagi berkutat dengan pikiran, dengan rencana-rencana saya, dengan gambaran-gambaran saya yang serem-serem, dengan perasaan saya campur aduk. Amsal bab 3 ayat 5 berbunyi seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Coba Anda ulang-ulangi ayat ini berkali-kali sampai Anda betul-betul mengambil kekuatan Sang Sabda. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Inilah teguran atau sapaan dari Tuhan ketika saya marah. Kenapa saya harus mengalami penderitaan, sakit penyakit yang di luar kemampuan saya? Saya diajak oleh Amsal bab 3 ayat 5 ini. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saya pikir waktu itu, Tuhan, saya salah apa? Tuhan, kenapa? Jelaskan Tuhan apa yang harus saya lakukan. Tuhan, mengapa saya begini? Mengapa saya begitu? Saudara-saudara, ayat ini membuka hati banyak orang yang sedang bergulat dengan sakit penyakitnya. Yang sedang bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Mengapa keluarga saya? Mengapa harus penyakit ini Tuhan? Mengapa sekarang? Mengapa semua terjadi dalam kehidupan ini? Mengapa penyakit ini begitu menghancurkan kehidupan saya? Saudara-saudara, ketika kita masih bersandar pada pengertian kita yang serba terbatas ini, percayalah kita tidak akan menemukan jawaban apa-apa. Kita tidak akan menemukan jalan keluar. Kita tidak akan menemukan titik terang dalam masalah-masalah kita. Tetapi kita diminta oleh Amsal bab 3 ayat 5 ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hati adalah simbol keberadaan manusia. Hati adalah tempat Allah tinggal dalam diri manusia. Hati tempat manusia mencerna, berpikir, merasa. Disitulah Tuhan bisa ditemukan. Dalam hati yang bersih, dalam hati yang selalu terarah kepada Tuhan. Kita diminta untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak bercabang-cabang, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, bahkan tidak ada pikiran-pikiran manusiawi. Di situ, waktu itu saya diajak untuk, Yosef, serahkan semuanya pada kehendak Tuhan yang maha besar. Bukan lagi pada pikiran-pikiran dan rencana-rencanamu. Nah, dari situ saudara-saudara, saya waktu itu pernah cerita, saya juga dibantu oleh sebuah teks dalam kitab suci, yaitu Yohanes bab 13. Ada sebuah lagu yang luar biasa, yaitu Amare et Servire, yang sangat diinspirasikan oleh Yohanes bab 13, yaitu Yesus mencuci kaki para muridnya. Di situ diceritakan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Di situ saya tersadar, meskipun saya sedang banyak masalah, meskipun saya bergulat dengan tubuh saya, dengan badan saya, meskipun saya sedang marah, sedang kecewa, sedang tidak puas dengan Tuhan, ternyata saya betul-betul disadari Tuhan masih mengasihi saya. Pengalaman dikasihi adalah kunci untuk bisa berpasrah, untuk bisa berserah. Kita dikasihi. Sadarlah saudara-saudara, kita sangat dikasihi oleh Allah. Oleh kasih yang tanpa batas yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ketika Yesus mencuci kaki para muridnya,
Di situ saya menyadari betapa kasih yang diberikan Tuhan kepada saya, yang turun membungkus kehidupan saya, bukan kasih yang teori, bukan kasih yang cuma di atas kertas, tetapi kasih yang nyata, kasih yang konkret, sungguh hadir dalam kehidupan saya. Di situ saya betul-betul ada Tuhan yang sungguh mengasihi dan kasihnya sungguh nyata, sungguh ya dan amin. Disitulah yang membuat saya untuk berkata cukup, untuk berani mengandalkan Tuhan, untuk menyerahkan segala sakit penyakit persoalan saya pada tangan Tuhan. Mulai saat itu saya tidak lagi berpikir soal kematian, mau kapan, besok, tahun depan, 5 tahun lagi, atau 10 tahun, atau 50 tahun lagi. Itu bukan prioritas saya lagi. Tapi bagaimana hidup ini harus saya serahkan pada kemahakuasaan Tuhan. Jujur, ketika itu terjadi, saya tidak marah lagi, saya tidak protes lagi, saya terima semua yang terjadi. Disitulah baru terjadi sebuah kesembuhan dalam hidup saya. Nah, setelah saya melewati itu semua, saya bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, di balik semua ini, pasti Tuhan mau berkata sesuatu buat saya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan sekarang ini? Di situ saya percaya kesaksian hidup saya, kesembuhan yang boleh saya terima, boleh menjadi pewartaan yang luar biasa bagi orang-orang sakit. Supaya mereka betul-betul percaya dan yakin ada kemahakuasaan Tuhan yang juga boleh bekerja dalam diri mereka. Ada kuasa kesembuhan yang juga boleh mereka harapkan. Ketika ada seorang imam mau berdoa buat mereka, ada sebuah kekuatan, ada sebuah harapan. Saudara-saudara, setiap sakit penyakit butuh doa. Dalam doa butuh penyerahan. Terjadilah Tuhan dalam diriku menurut kehendak-Mu. Disitulah kesembuhan terjadi. Entah kesembuhan fisik ataupun kesembuhan rohani kita. Kelepasan-kelepasan kita, ketakutan-ketakutan kita tentang hidup ini, tentang hal-hal duniawi ini. Segala kekhawatiran, kecemasan kita. Itu yang pertama-tama dipulihkan oleh Tuhan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.